secara vegetatif, ya. Baik, ya. Kita alhamdulillah ketemu lagi. Materi pada pembelajaran hari ini yaitu menganalisis bahan tanam, ya, yang mana minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pembiakan tanaman secara generatif, ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita sama-sama berdoa, ya. Mohon kepada ketua kelasnya, Risma, mohon untuk memimpin doa. Baik, untuk anak-anak semua, ya, mohon untuk semangat dan tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan kita, karena di situasi pandemi kita harus tetap semangat untuk belajar. Baik, ya, minggu lalu kita telah mempelajari pembiakan tanaman secara generatif, ya. Apakah masih ingat pembelajaran minggu lalu? Saya, Pak. Oke, Risma, silakan. Pembiakan tanaman generatif yaitu perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses perkawinan melalui biji. Oke, siap. Terima kasih Risma, ya. Kasih tepuk tangan untuk Risma, ya. Oke, berikutnya masih ada lagi yang mau menyampaikan tentang pembelajaran minggu lalu. Silakan. Saya, Pak. Minggu lalu kita juga belajar tentang tanaman yang dapat dikembangbiakan secara generatif. Contohnya seperti jagung, kedelai, dan kacang tanah. Baik, ya, terima kasih kepada Risma dan Ronaldo yang telah menyampaikan pembelajaran minggu lalu, ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk mereka berdua, ya. Baik, ya, pembelajaran pada hari ini yang pertama kompetensi dasar, ya, menganalisis penyiapan bahan tanam, kemudian melaksanakan penyiapan bahan tanam. Adapun dari indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama menguraikan penyiapan bahan tanam, kemudian menguraikan jenis dan karakteristik bahan tanam, kemudian menentukan bahan tanam. Ya, ada 3 indikator pencapaian yang harus kita tempuh nanti, yang harus kita capai, ya. Menguraikan penyiapan bahan tanam, menguraikan jenis dan karakteristik bahan tanam, dan menentukan bahan tanam. Adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini, yang pertama, ya, melalui kegiatan diskusi nanti, ya, diskusi kelompok, peserta didik, ya, dapat menguraikan penyiapan bahan tanam, jenis karakteristik bahan tanam. Kemudian melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat menentukan bahan tanam untuk pembiakan tanaman. Bisa dipahami? Ya, oleh karena itu harapannya pada pembelajaran menyiapkan bahan tanam ini harus benar-benar semangat dan punya tujuan supaya paham apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Bisa dimengerti, nak, ya? Bisa. Oke, baik. Berikutnya langsung saja kita akan bagi kelompok, ya, yang mana kita akan dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok itu hanya 5 peserta saja, ya. Kelompok 1, ya, kelompok 1 sudah ditentukan. Yang pertama Bernabas, ya. Kemudian Muhammad Irawan, Rafael Serlinda, kemudian Ayu Kristina, kemudian Gustiari. Oke, ya. Baik, kelompok kedua ada Patrisius, Irfan, Nanda Cindy, kemudian Dwi Nur Faisa, kemudian Sarah Aprilia Sarambu. Dan kelompok yang ketiga itu Ronaldo, Rahel, Samia, Tasya Dila, dan Risma Andani, ya. Semua sudah mendapatkan kelompok masing-masing. Mohon nanti setelah ditayangkan gambar dan video, nanti ada perintah untuk diskusi, kemudian untuk LKPD nanti juga akan kami bagi, ya. Mohon perhatikan, ya, sebelum diskusi ada sedikit uraian bahan tanam yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahan tanam adalah, ya, ada mau menjawab bahan tanam? Ayo, bahan tanam adalah, ayo silakan. Yuk. Saya, Pak.
bagian dari pohon induk yang digunakan untuk memperbanyak tanaman. Oke, ya, tepuk tangan untuk Risma ya. Baik ya, betul sekali tentang uraian bahan tanam yang mana tadi sudah disampaikan Risma. Bahan tanam adalah bagian dari pohon induk yang akan digunakan sebagai untuk memperbanyak tanaman, baik secara vegetatif ataupun secara generatif. Kemudian perlu saya tambahkan tentang bahan tanam itu bisa berupa benih dan bisa berupa bibit ya, atau apa? Oke, pastikan kalian bisa membedakan antara benih dan bibit ya. Benih adalah bakal tanaman yang masih berupa biji ya, sementara kalau bibit adalah calon tanaman baru yang sudah bentuk dalam tanaman, masih sudah nampak jelas antara plumula dan radicula ya. Contoh ya, disebut bahan tanam pada tanaman kelapa sawit berarti bibit yang sudah siap ditanam ya, yang sudah siap ditanam ke lahan produksi, berarti bibit yang sudah disemaikan di lahan melalui 2 tahap yaitu pre-nursery dan main-nursery. Sementara kalau bahan tanam yang berupa benih itu berarti masih berupa biji, yang mana biji tersebut diperoleh dari buah yang masak dari pohon induknya, kemudian biji tersebut bernas ya ataupun tidak keriput ya, kemudian biji tersebut tidak cacat ataupun tidak luka ya, kemudian biji tersebut tidak terdapat jamur ya. Pak, kenapa kalau biji itu terdapat jamur? Kira-kira ada pertanyaan seperti itu? Ya, alasannya kenapa biji itu bebas dari serangan jamur, karena benih atau biji yang terdapat jamur maka akan menjadikan benih tersebut rusak atau busuk, sehingga ketika ditanam pun tidak akan tumbuh. Bisa dipahami ya? Oke, baik, berikutnya ya, pastikan perhatikan pada tayangan-tayangan gambar ya. Pada gambar berikut ya tentang jenis dan karakteristik bahan tanam, yang mana pada gambar tersebut adalah perbedaan epigeal dan hipogeal. Nah, ada yang mau menjelaskan tentang perbedaan epigeal dan hipogeal? Ayo, yang mau menjelaskan apa itu epigeal dan apa itu hipogeal? Saya, Pak. Epigeal kotiledonnya berada di atas tanah, sedangkan hipogeal kotiledonnya berada di dalam tanah. Baik ya, terima kasih Patrisius ya. Tepuk tangan untuk Patrisius ya. Oke ya, betul sekali ya. Yang mana perbedaan antara epigeal dan hipogeal adalah dilihat dari kotiledonnya ya, yang mana pada epigeal kotiledonnya berada di atas tanah, sementara pada hipogeal kotiledonnya berada di bawah tanah. Bisa dipahami nak ya? Oke ya, terima kasih. Langsung saja kita akan diskusi kelompok ya. Kemudian pada LKPD ya, LKPD sudah ada saya bagikan tadi ya. Silakan kalian bisa dikerjakan di LKPD masing-masing ya. Di LKPD itu sudah jelas ada petunjuk cara mengerjakannya. Silakan bisa dikerjakan dari sekarang. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau belum jelas bisa langsung ditanyakan kepada guru ya. Oke, waktu diskusi 10 menit. Kemudian nanti setelah diskusi dilanjutkan dengan presentasi perwakilan dari masing-masing kelompok. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada, cukup jelas? Oke, silakan dikerjakan dari sekarang. Waktunya hanya 10 menit ya. Sesuai dengan instruksi pada LKPD, silakan dikerjakan dari sekarang.
kedelai, Berikan tanah kedelai. Coba cari karakteristik dari kelapa sawit. Satu, mungkin akarnya serabut. Akarnya serabut. Coba cari karakteristik dari jagung. Ya, karakteristik dari jagung. Tahan. Coba cari karakteristik dari jagung. Coba cari jagung. Coba sebutkan nama-nama ini. Tomat. Baik, mohon perhatian ya, waktu diskusi sudah selesai. Ya, silakan yang mau maju presentasi duluan dari kelompok siapa? Kelompok C, Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rismandani dari perwakilan kelompok C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai kegiatan menganalisis bahan tanaman. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis tanaman dan jenis bibit tanaman, yaitu ada 5 jenis nama benih. Pertama ada jagung, padi, cabai, tomat, dan kacang-kacangan. Dan jenis dari bibit adalah kelapa sawit, mangga, rambutan, durian, dan jambu air. Setiap jenis tanaman itu mempunyai karakteristik masing-masing, yaitu contoh seperti kelapa sawit. Dari artikel Saikhul Hakim Sabtu 28 Agustus 2021, kelapa sawit sebagian besar tumbuh mendatar sekitar 20-60 cm dari bawah permukaan tanah. Batang kelapa sawit tidak memiliki kambium tajuk dan tidak bercabang. Akar kelapa sawit berjenis akar serabut. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok Risma. Beri tepuk tangan dulu ya. Oke, baik ya. Itu tadi Risma telah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3 ya, yang mana kelompok 3 tadi telah menyampaikan hasil diskusinya dari beberapa komoditas benih ya dan juga bibit yang telah disampaikan. Dari kelompok lain silakan ada tanggapan. Silakan. Saya, Pak.
Oke, silakan. Saya dari kelompok 1 mau mengatakan apa itu kacang-kacangan dan bisa dijelaskan. Kemudian Baik ya, terima kasih Barnabas ya. Oke, Risma, ada pertanyaan dari kelompok 1 ya, atas nama Barnabas menanyakan ya, tadi Risma telah menyebutkan benih kacang-kacangan. Ya, Barnabas menanyakan benih kacang-kacangan itu apa saja, bisa dijelaskan secara spesifik. Silakan Risma. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kacang-kacangan. Benih kacang-kacangan yang bisa digunakan untuk tanaman itu banyak. Antara lain contohnya itu kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan lain sebagainya. Oke ya, mantap ya. Kita ya. Oke ya, karena waktunya terbatas, nanti ada kesempatan kelompok 1 dan kelompok 2 untuk presentasi. Jadi untuk presentasi dari kelompok 3 saya rasa cukup. Risma, bisa ditutup. Sekian dari presentasi saya dari yang mewakili kelompok 3. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 3 ya. Terus semangat ya. Yang lain nanti ke depan selalu bergantian untuk belajar presentasi ya. Presentasi yang disampaikan hari ini sudah luar biasa. Langsung saja berikutnya presentasi dari kelompok yang sudah siap antara kelompok 1 dan 2. Oke, kelompok 1. saya Pak. Perkenalkan, nama saya Barnabas Septian. Saya mewakili kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi beberapa unit ini bibit dan benih cabai, tomat, jagung, kedelai, dan kacang hijau. Nama bibit: rambutan, sawit, jeruk, mangga, karet, unggul. Sebagai besaran tumbuhan mendatar sekitar 20 sampai 60 cm di bawah permukaan tanah. Batang kelapa sawit memiliki tabung dan tidak bercabang. Batang kelapa sawit berfungsi sebagai penyangga tanduk dan sebagai jalan penguatan air dan zat makanan. Sebagai besaran tumbuh mendatar sekitar 20 sampai 60 cm di bawah permukaan tanah. Batang kelapa sawit memiliki embun takjub dan tidak bercabang. Batang kelapa sawit berfungsi sebagai penyangga takjub dan sebagai jalan pengangkutan air dan arah dan makan. Kita harus ikut Baik teman-teman, inilah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Oke ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Baik ya, terima kasih kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya ya. Tadi telah menyampaikan 5 jenis benih dan 5 jenis bibit, yang mana karakteristik dari salah satu tanaman juga tadi telah disampaikan.
Silakan dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Silakan. Baik ya, kalau tidak ada hasil diskusi dari kelompok 1 cukup ya. Bernabas bisa kembali ke tempat ya. Kemudian diskusi berikutnya dari kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Saya Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Patrisius. Saya mewakili kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi dari kami. Ada 5 jenis benih tanaman yang akan kami sampaikan. Kacang tanah, kedelai, padi, kacang panjang, dan jagung. Dan adapun 5 bibit tanaman yang akan kami sampaikan: bibit sawit, bibit mangga, bibit jeruk, bibit jambu, dan bibit rambutan. Dan adapun karakteristik dari 5 tanaman yang kami sampaikan. Karakteristik kacang tanah: memiliki batang dan tidak berkayu, berambut halus, pada batang terdapat stipula. Batang dan cabang berbentuk bulat. Tanaman kacang tanah mempunyai daun majemuk bersirip genap. Dan adapun karakteristik dari bibit rambutan: selain itu, rambutan ini memiliki ciri-ciri buah berbentuk bulat, mempunyai pelat, dengan rambut sangat pendek, agak lonjong dan kasar. Sedangkan untuk bentuk daunnya bulat, panjang, dengan ujung tumpul dan berwarna hijau. Rambutan rapi, memiliki rasa manis dan lengit. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Oke, siang ya. Oke, baik, terima kasih Patrisius ya yang telah mewakili hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Oke, dari kelompok lain silakan, ada yang mau ditanyakan apa yang telah disampaikan dari kelompok 2 tadi, silakan. Baik, saya mau bertanya kepada kelompok 2. Kan tadi sudah menjelaskan bibit pohon jeruk dan jambu. Pohon jeruk dan jambu itu kan bisa dikembangbiakan dengan cara generatif dan vegetatif. Yang saya tanyakan, yang paling baik dalam perkembangbiakan itu biasanya dilakukan dengan proses vegetatif atau generatif. Baik, menurut saya jambu air dan jeruk lebih baik dikembangkan secara vegetatif. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih untuk semuanya. Patrisius bisa kembali ke tempat ya. Oke, terima kasih. Oke, baik untuk anak-anak semua ya. Diskusi hari ini telah kita laksanakan bersama ya. Masukan buat kalian semua untuk ke depan ya. Ini pengaruh kita selama ini pembelajarannya secara daring. Jadi untuk kalian berdiskusi masih perlu ditingkatkan lagi ya. Kemudian hasil diskusi pada hari ini pada intinya ya, yang mana menyiapkan benih dan bibit ya, atau menyiapkan bahan tanaman itu mengelompokkan berdasarkan benih dan bibit. Hari ini kalian sudah melakukan analisa dari benih dan bibit tersebut. Kemudian tadi kalian sudah bisa menyimpulkan dari masing-masing kelompok yang mana benih
dan bibit itu tentunya berbeda. Ya, kemudian ada beberapa tanaman yang bisa dikembangbiakan secara baik vegetatif maupun generatif. Baik ya, untuk pembelajaran teori hari ini saya rasa cukup. Kemudian kita akan langsung lanjut praktek di ruang praktek nanti ya. Yang mana kita setelah kegiatan pembelajaran ini, praktek tadi sudah diberi arahannya juga. Kemudian nanti kita di ruang praktek langsung praktek ya. Adapun bahan tanam yang akan kalian praktek yaitu ada buah tomat dan cabai ya. Yang mana tomat dan cabai tersebut kalian akan menyediakan, melakukan proses menyiapkan bahan tanam. Paham ya? Nanti ada LKPD yang telah disediakan. Pada LKPD tersebut lengkap untuk perintah ataupun petunjuknya, mohon dikerjakan dengan secara hati-hati dan penuh tanggung jawab. Baik, terima kasih untuk sementara teori cukup ya. Kita langsung saja menuju ke ruang praktek ya. Oke, terima kasih. Silakan bisa ke ruang praktek. Bawa alat tulisnya ya. Oke, silakan. Oke, baik, mohon perhatian. Kita lanjutkan lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tadi sudah mempelajari tentang menganalisis penyiapan bahan tanam. Kemudian kita langsung melakukan tentang penyiapan bahan tanam ya, atau praktek, yang mana praktek kita sama-sama dilaksanakan di ruang praktek siswa untuk jurusan agribisnis tanaman ya, yang mana nantinya ada LKPD yang akan kami bagi ke kalian. Setiap kelompok dapat LKPD masing-masing, kemudian dikerjakan sesuai dengan petunjuk dan arahan. Nanti kalau memang kiranya ada pertanyaan, sesuatu yang kurang jelas, langsung bisa ditanyakan ke saya ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, LKPD saya bagi dulu, kemudian ya, untuk sama-sama ya, sebelum praktek dimulai, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa semoga kegiatan praktek kita di siang hari ini berjalan lancar dan tetap dalam keadaan sehat ya. Mohon kepada Patrik untuk memimpin doa, silakan. Belum belajar. Belum praktek, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Patri ya yang sudah memimpin doa ya. Silakan kepada setiap kelompok ya, yang mana alat dan bahan sudah ada di meja kelompok kalian masing-masing. Silakan dikerjakan ya sesuai dengan kelompok kalian. Lakukan komunikasi kalau ada sesuatu yang belum jelas. Silakan ya. Kalau kiranya kurang alat, Pak, bagi kami kurang ya, itu bisa
ngambil yang mungkin nanti gantinya ada gayungnya ini. Ya, silakan bisa praktik dimulai. Mohon hati-hati karena pisau yang akan kalian gunakan adalah pisau tajam ya. Pastikan cara di sini jangan kita berbahaya. Bisa diambil pakai tangan lingkungan atau bisa juga tapi jangan pakai ini. Susah banget. Tapi ini aja nak. Ya selalu kamera sebentar sampai sudah lepas. Ya kan? Sudah lepas kan? Nanti kita bersihkan. Ambil semua cangkumannya ini tidak apa-apa. Kemudian pastikan bersih keluar semua cangkumannya. Ya, baik, mohon perhatian semuanya. Pastikan baik tomat ataupun cabai yang kalian keluarkan dari dalam buah tomat dan cabai, pastikan bijinya itu nantinya dibersihkan dari lendir ataupun dilepaskan dari daging buah. Ya, contoh ya, pada cabai ya ketika dikeluarkan itu muncul dalam bentuk seperti ini. Nah, ini nanti dibersihkan dari dagingnya, dilepas dari dagingnya. Kemudian pastikan bijinya nanti dibersihkan ya. Jadi sudah tersedia air bersih untuk membersihkan bijinya supaya tidak ada lendir. Kenapa dibersihkan dari lendir? Karena lendir tersebut ketika tidak dibersihkan akan menjadi media tumbuh bagi jamur. Ya, oleh karena itu pastikan benih yang kalian siapkan ini betul-betul steril dari lendir. Ya, supaya nanti langsung dikeringkan sehingga tidak akan tumbuh jamur. Bisa dipahami nak ya? Bisa, Pak. Oke, silakan bisa dilanjutkan. Direndam di sini, diremas. Jadi nanti lepas sendiri ya. Airnya tambah sih harusnya. Nih ada gayung lagi tuh, bisa ngambil pakai gayung. Ini belum saya ya, dulu Pak. Pinjam dulu ya. Pinjam. Pak, ini ada di bagian. Ya plastik tadi. Plastik tadi ada. Karena kita tolong plastik di bawah. Apa nak? Mantap kita lah. Sudah kelihatan ahli. Yang punya kuku. Sudah nggak sedikit juga nggak usah. Nanti malah basah kulit. Terus tugas kalian. Terus belum selesai semuanya. Ini catat semuanya. Dihitung, disortir. Yang bagus kami tidak bagus. Atau yang itu. Bisa aja dibuat. Dibasahin, nggak perlu banyak lah. Nanti kalau sudah mau pulang kan kita cuci dan kita ini kan nanti jemur di dalam lah. Kayaknya kan sudah begini. Nah, kita nanti jumlahnya juga yang bagus berapa? Kan tidak bagus berapa? Jadi yang bagus tapi penting kalian katakan lebih banyak yang bagus. Iya, yang baik. Dan yang terakhir tadi, yang nomor yang kita berapa ya, cari kalau ada baik ini jumlah
jumlah 2. Berarti ini acara di temannya nih kayak salah satu kelas tapi cerdas itu tadi Gustiari saringan tidak ada langsung dapat ide ya. Oh dikit lagi lah masih ini disiram air bersih lagi. Ini saya ya bohong dulu. Yang cewekmu ya? Cewekmu ya? Ceweknya, pinjam. Ceweknya. Ceweknya ya? Dahnya. Wah. Nanya itu. Masa lelet. Kencangnya. Pakai air bersih lagi. Ini masih banyak. Jadi nanti kita mau ngedit di ini kan, di ruang RPS. Ya, kalau Bukan 45 menit ya. Tinggal nyortir nanya, tinggal disortir yang beriman sama yang keribut. Sama aja. Enggak, agak kurang. Dikit lagi. Iya, dikit lagi. Bentar dulu. Kasih numpuk lagi bawah. tar siram. Iya, siram. Tangan Jangan dikasih. Iya, siram. Pascanya di ruang mana? ini benar. Oh, kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Jadi yang kelihatan bernas kan kelihatan ini. Jadi disortir, diseleksi, memisahkan mana yang bagus, mana yang tidak bagus, dipisah. Udah ibat ini lebih. Oke, kemudian dari peserta 68 10 dari sudah kalau dan keputusan yang data Empat 91.
Cabai Muhammad Irawan ya. Wawan. Sangat terampil ya. Belum. Oke. Ini cabai dan tomat ya. Cuman. Oke. Pastikan pelan-pelan. Tidak ke bawah nah. Nah, jeleknya. Oh, jadi satu dulu ya, belum diseleksi ya. Oke. Kelompok dua gimana? Ada kendala? Ada kendala? Bagus nak. Nah, yang jelek yang kayak gini nak. Ya, jadi membedakan mana yang bernas dan mana yang tidak bernas. Ya, pastikan yang kecil-kecil itu kita pisahkan aja. Kita langsung seleksi ya. Nah. Ini cabai ya, mantap, isinya bagus semua ya. Wah, lama nih. Hari ini bersih sendiri. Mana yang cabai tadi, Ronaldo? Sudah selesai semua ya? Yang rusak 4. Ini kenapa nih? Satu biji. Semua. Kalau semuanya hitungnya. Itu semua belum? Ada yang sudah? 48 biji. Kemudian untuk kelompok A ya kalian semuanya ini paham ya? Nyangkok nanti tidak ada kalian penyampaian sesuatu menjelaskan, udah cuma di videonya saja. Itu geser ini. Yang nggak bagus dia itu juga apa? Tidak. Samnya kemarin pas baru pulang ada si Sadam sama ini mau dibuka. Hitung semuanya. Iya. Tapi gini nak, ini untuk pembelajaran ke depan ya, karena yang kakek pemula ke depan itu beberapa jumlah bijinya. Nah kalau ke depan next ya, kita cukup 3 sampel saja. Ya, kita kupas 3 cabai, kemudian dihitung cabai A berapa, cabai B berapa, cabai C berapa. Itu nanti sekarang yang A jumlahnya 90, yang B 80, yang C 80. Dijumlahkan dibagi 3. Nah itu nanti ketemu rata-rata.
juga masih utuh. Kacang, lombok, tinjan, tadi cabai masih utuh, ini tomat masih utuh. Masih utuh tiga untuk apa-apa kan? Tegak mana? Tahu hitung sana, hitung sebelah sana. Nanti kita ada ini. Tapi kalau cabainya mata yang minta ya. Tuh, pakai sepatu Pak. Tolongnya sampai. Semuanya bisa. Yo.
Ini sudah Irfan. Mantap lah. Aku panjang dikit. Foto sudah. Gitu. Panjang atau sudah itu. Ada yang dua. Sudah. Ada yang itu. Gitu. Tapi ada juga. Tadi yang belum 40 yang mana? Pak, kalau masuk udah Oh. Beda yang belum tambah 40 kan? 440 kan? Oh, tuh. Ini bagi dia. ini loh. Wah. Betul loh, dia ngomong kayak gitu belum ada pulang. Si Irfan peluang pernikahan ini sama dari satu keluarga Pak. Diam dulu nak. Pernikahan ini saya ketemu kamu kan? Malam sama aja. Iya. Nggak puasa ya Pak, cuma teman aja itu. Selain kita juga itu buat. Ada tajam di sini. Ayo. Ayo kita mau selesaikan kegiatan ini. Duduk Irfan. Terpesona kamu. Berapa sudah yang mana boleh ngomong? Ini nanti Nanti ku tulis siapa yang paling rajin di sini. ini kasih. Lihat dan aku ngepaskan 30 menit. Totalnya 370. Amin, semangat hidup ini. Semangat. Semangat. Kau aja kan Carlos, kalau enggak kau aja. Gimana?